Siapa teman Santara di sini yang sering minum Pocari Sweat? Minuman isotonik asal Jepang ini pertama kali diluncurkan oleh Otsuka Pharmaceutical di Jepang pada 1980. Tapi tahukah Anda, perjalanan Pocari Sweat menjadi produk minuman yang sukses di pasaran sangat tidak mudah. Ide awal Pocari Sweat berasal dari staf Otsuka, Rokuro Harima, yang terkena diare di tengah perjalanan dinasnya dan mengalami kekurangan cairan. Pada saat itu, ia teringat pernah melihat seorang dokter meminum cairan infus setelah melakukan operasi selama berjam-jam. Hal itu membuat Harima berpikiran untuk menciptakan minuman infus yang bisa dikonsumsi setiap orang. Namun, jalan menuju kesuksesan itu ternyata masih panjang. Ide tersebut ditolak oleh atasannya Akihiko Otsuka. Ia menilai bahwa belum saatnya perusahaannya mengembangkan minuman semacam ini. Otsuka percaya bahwa akan ada momen tersendiri untuk minuman kesehatan dapat berkembang di Jepang. Seperti meramal masa depan, 3 tahun kemudian ada perubahan tren di masyarakat Jepang. Orang-orang Jepang pun mulai makin peduli dengan kesehatan. Akihiko kemudian berpikir, inilah saatnya orang Jepang membutuhkan minuman kesehatan. Lalu, disinilah Pocari Sweat mulai dikembangkan. Akhirnya pada 1980, Pocari Sweat mulai dipasarkan. Sayangnya, masyarakat Jepang saat itu merespon negatif kedatangan Pocari Sweat karena rasanya dinilai tidak enak. Ditambah lagi, tak ada pengecer yang mau menampung Pocari Sweat. Akihiko pun berinisiatif untuk membagikannya secara gratis. Karena ia punya keyakinan bahwa keunggulan Pocari Sweat hanya bisa dirasakan setelah konsumen meminumnya berulang-ulang. Jumlah produk yang dibagikan sepanjang tahun 1980 mencapai 30 juta kaleng. Hasilnya, konsumen mulai mengerti manfaat dari Pocari Sweat, namun penjualan produk masih buruk. Pada saat itu, Otsuka mencatat kerugian hingga 4 miliar yen atau setara dengan 500 miliar rupiah. Pada musim panas tahun 1981, suhu lingkungan yang tinggi di Jepang menyebabkan masyarakat menginginkan minuman yang menyegarkan. Inilah momen turning point bagi Pocari Sweat. Tim pemasaran pun menjadi kelabakan, sampai-sampai para distributor kehabisan stok karena penjualan meningkat drastis. Pengorbanan di tahun 1980 pun terbayar sudah. Dan di tahun 1981, Pocari Sweat berhasil mencapai 26 miliar yen omset penjualan. Kesuksesan Pocari Sweat berjalan sampai detik ini. Kini, Pocari Sweat masih jadi pelopor sekaligus ikon minuman isotonik di berbagai negara. Mungkin minuman ini ada di kulkas Anda saat ini. Nah, itulah tadi cerita tentang Pocari Sweat. Kalau teman-teman punya ide, sudah dieksekusi, tapi kok tidak sesuai dengan ekspektasi ya? Jangan berhenti dulu. Yuk cari lagi caranya, siapa tahu nih suksesnya nunggu belakangan. Semoga ceritanya menginspirasi ya teman Santara.